Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fadila Liviasati dengan NIM C1C024038. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu, dan teman-teman semua yang mau mendengarkan saya presentasi pada kali ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Laporan Keuangan Fiskal. Nah, di sini ada konsep dan fungsi laporan keuangan fiskal itu sendiri. Nah, definisinya sendiri itu yaitu penyajian hasil keuangan setelah dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi terhadap laporan komersial agar sesuai ketentuan perpajakan. Nah, di sini ada fungsi laporannya. Yang pertama itu dasar penentuan penghasilan kena pajak atau PKP, lampiran wajib dalam SPT tahunan PPh Badan, serta dokumen rujukan utama saat pemeriksaan pajak. Lalu sini ada catatan pentingnya, yaitu laporan fiskal tidak menggantikan laporan komersial, melainkan berfungsi sebagai alat penyesuaian. Lalu ada klasifikasi perbedaan. Nah, di sini yang pertama itu ada perbedaan permanen atau tetap. Nah, perbedaan yang tidak akan berbalik atau seimbang pada periode berikutnya. Contohnya itu biaya yang tidak boleh dikurangkan, penghasilan final, dan denda pajak. Lalu yang kedua ada perbedaan temporer atau waktu, yaitu perbedaan yang bersifat sementara dan akan berbalik di masa mendatang. Contohnya itu ada perbedaan metode penyusutan atau estimasi masa manfaat aset antara akuntansi dan fiskal. Lalu di sini ada jenis koreksi fiskal. Yang pertama koreksi positif. Efeknya sendiri yaitu menambah laba komersial yang dimana potensi pajak itu akan naik. Lalu penyebabnya itu biaya yang menurut pajak tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Misalnya biaya pribadi, denda, serta biaya tanpa bukti. Lalu yang kedua ada koreksi negatif. Efeknya sendiri itu mengurangi laba komersial yang dimana potensi pajak akan turun. Penyebabnya sendiri, penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan final atau selisih penyusutan fiskal yang lebih besar. Lalu sini ada proses rekonsiliasi fiskal atau langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita bisa mengambil angka dasar, mulai dari laba rugi sebelum pajak pada laporan komersial. Lalu yang kedua ada identifikasi perbedaan, inventarisasi seluruh pos pendapatan dan beban yang berbeda perlakuan. Lalu yang ketiga ada klasifikasi koreksi, pisahkan menjadi koreksi positif atau negatif beserta dasar hukumnya. Lalu yang keempat ada susun kertas kerja. Nah, di situ kita bisa buat work paper rekonsiliasi dengan perhitungan rinci. Lalu yang kelima ada hitung laba fiskal yang dimana rumusnya sendiri laba komersial ditambah koreksi positif dikurang koreksi negatif. Lalu ada yang terakhir hitung PPh terutang. Nah, terapkan tarif PPh badan pada laba fiskal yang dihasilkan. Lalu ada studi kasus perhitungan PT Sejahtera. Nah, data awalnya itu laba komersial itu 3 miliar. Analisis koreksinya yang pertama kita bisa melihat biaya representasi tanpa bukti 75 juta itu tidak diakui. Berarti itu koreksinya positif. Baru selisih penyusutan komersial 420 juta versus fiskal 380 juta, selisihnya 40 juta, itu koreksi positif. Nah, bunga obligasi pajak final 30 juta dikecualikan dari laba umum yang merupakan koreksi negatif. Hasil akhirnya itu laba fiskal 3 miliar 85 juta, PPh terutangnya tarif 22% tuh 678 juta 700 ribu rupiah. Lalu kepatuhan dan dokumentasi. Dokumentasi wajibnya itu perusahaan harus menyusun work paper rekonsiliasi yang rinci dan rapi. Bukti pendukungnya itu ada invoice, kontrak, dan bukti potong harus disimpan untuk keperluan pembelaan saat pemeriksaan. Dasar hukumnya sendiri itu setiap baris koreksi harus mencantumkan referensi peraturan, pasal undang-undang atau PMK yang relevan. Baru ada strategi di sini rekonsiliasi berdampak pada strategi pajak dan transparansi tata kelola perusahaan. Nah, kesimpulannya itu
Kesimpulan dari presentasi kali ini, laporan keuangan fiskal adalah pelengkap wajib laporan komersial untuk penentuan pajak pengenaan pajak. Koreksi fiskal positif atau negatif muncul akibat perbedaan aturan akuntansi dan perpajakan. Nah, kunci keberhasilan pelaporan sendiri adalah rekonsiliasi yang sistematis dan kepatuhan terhadap bukti dokumentasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi pada kali ini. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.